Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Salma Nafisa selaku Public Relation dari Batikku yang pada hari ini akan memandu jalannya acara konferensi pers yang diselenggarakan oleh Batikku dalam rangka launching produk edisi spesial 2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional 2022. Terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan media yang telah hadir, yaitu MNC Group, Transmedium, dan CNN Indonesia Co. Perkenankan saya untuk memperkenalkan para narasumber lain dalam acara hari ini. Yang terhormat dipersilakan untuk berdiri di hadapan rekan-rekan media, Ibu Mustika Weni selaku CEO Batikku dan Bapak Rafael Benedict selaku Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Terima kasih narasumber, dipersilakan untuk duduk kembali. Rangkaian acara yang akan berlangsung dalam konferensi pers ini yaitu pengenalan perusahaan Batikku Indonesia, sesi penjelasan narasumber mengenai perkenalan produk Batikku edisi spesial 2022 yang akan disampaikan oleh CEO Batikku dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai batik sebagai identitas bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Rafael Benedict selaku Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, serta diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para narasumber. Baik, untuk efisiensi waktu, acara konferensi pers pagi hari ini dapat dilangsung dimulai. Sebelum menyimak penjelasan para narasumber, terlebih dahulu kita saksikan video company profile dan produk Batikku. Batikku adalah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan industri batik yang berdiri sejak tahun 1997. Batikku tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di mancanegara. Sejak awal berdiri, Batikku sangat menekankan kualitas dengan filosofi perusahaan, yaitu melestarikan budaya Nusantara. Batikku berupaya mengubah citra batik tanpa meninggalkan ciri khas batik dengan memodernisasi warna dan model batik yang mengikuti tren fashion saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Mustika Weni Putri selaku CEO Batikku untuk menyampaikan penjelasan mengenai perkenalan produk Batikku edisi spesial 2022. Terima kasih Ibu Salma atas waktunya yang telah diberikan dan rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara konferensi pers pada pagi hari ini bertepatan dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional tahun 2022. Sejak awal berdiri pada tahun 1997, Batikku telah eksis sebagai produsen batik di Indonesia dengan beragam koleksi produk batik dari berbagai daerah di Indonesia yang dihadirkan melalui berbagai produk. Tidak hanya dalam bentuk pakaian, kami juga menjual produk dalam bentuk aksesoris seperti tas dan shawl. Di samping produk jadi, kami juga menjual produk batik dalam bentuk kain dengan tujuan agar para pelanggan kami dapat menuangkan kreativitasnya untuk menciptakan karya-karya mempesona dari batik yang dimiliki. Pesona Batik Madura ini kami hadirkan sebagai bentuk produk edisi spesial 2022, di mana batik Madura ini dikenal dengan warna yang berani dan tegas, serta memiliki motif beragam, sehingga dengan kehadiran koleksi batik Madura dapat menjadi pilihan masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian batik melalui kegemarannya dalam penggunaan batik. Terima kasih Bu Mustika. Selanjutnya dipersilakan Bapak Rafael Benedict selaku Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan mengenai batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu Salma atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, perayaan Hari Batik Nasional merupakan perayaan Hari Nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya Hari Batik Nasional sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Terlebih di era globalisasi ini, eksistensi batik semakin tergerus oleh masuknya brand-brand fashion dari luar yang semakin menggeser posisi batik. Kesannya itu kalau kita pakai batik seperti old school sekali.
Padahal kita bisa mengenakan batik tanpa menghilangkan nilai dari batik itu sendiri. Seperti desain dan model produk batik dari Batiku yang warnanya cerah, motifnya banyak, bahkan juga dipasarkan dalam bentuk kain ya. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya mewakili suara para pecinta batik bahwa kami yakin dengan strategi Batiku mampu membuat masyarakat lebih gemar mengenakan batik. Kami sangat bangga dan sangat mendukung Batiku sebagai salah satu produsen batik yang mengedepankan perannya dalam pelestarian batik melalui produk-produk batik yang dihadirkan untuk masyarakat Indonesia. Menurut saya, sebagai salah satu orang yang cukup dekat dengan batik, Special Collection Batiku di tahun 2022 ini sangat menggambarkan batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Karena Batiku berani membranding identitas yang mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Dengan mengambil batik dari daerah Madura, ini seperti yang saya pakai contohnya, sebagai koleksi spesial di tahun ini. Proses seperti ini sangat menunjukkan pesona batik karya pengrajin batik Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Revoluan Benedict atas penjelasannya. Untuk rekan-rekan media, sesi tanya jawab dengan para narasumber dapat langsung kita buka. Untuk mengajukan pertanyaan, rekan-rekan media dipersilakan berdiri, kemudian memperkenalkan diri dan menyebut pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman media dipersilakan untuk bertanya. Transmedium dipersilakan untuk bertanya. Selamat pagi, Bapak Ibu, perkenalkan saya Givari dari Transmedio. Saya memiliki dua pertanyaan untuk Ibu Mustika selaku CEO dan Bapak Rafaelino sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Untuk pertanyaan untuk Ibu Mustika, apa hal yang spesial dari produk yang dihadirkan kali ini? Yang pertanyaan kedua untuk Bapak Rafaelino, bagaimana tanggapan Bapak terkait batik Madura? Terima kasih. Baik, CNN Indonesiaku dipersilakan. Perkenalkan, saya Firas dari CNN Indonesiaku. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Mustika selaku CEO, bagaimana kualitas dari produk-produk Batiku? Lalu pertanyaan kedua kepada Bapak Rafaelino, dalam pandangan Bapak, seperti apa peran Batiku sebagai wadah bagi kreativitas pengrajin batik? Ya, sekian. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari rekan media, MNCG Group, silakan. Saya Intan dari MNCG Group ingin mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Ibu Mustika. Bagaimana strategi Batiku dalam menjalani perannya untuk turut serta dalam pelestarian batik Indonesia? Dan pertanyaan kedua untuk Bapak Rafaelino, bagaimanakah peran Yayasan Batik Indonesia dalam pelestarian batik? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Transmedium. Sesuai dengan karakteristiknya, batik Madura ini memiliki corak yang cenderung berani dan tegas dikarenakan batik Madura ini umumnya mengambil warna seperti merah, hijau, kuning, dan biru dikarenakan batik Madura ini memiliki cerminan karakter yang dinamis dengan berkeinginan eksotis agar selalu tampil berbeda, di mana ini selaras dengan keberanian masyarakat Indonesia dalam menunjukkan identitas batik sebagai pelestariannya. Hal inilah yang menjadikan produk batik Madura ini sebagai edisi spesial di Batiku. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari rekan CNN Indonesiaku. Untuk produk Batiku ini didesain dengan model yang sangat berkembang dan sejalan dengan tren fashion yang berkembang di Indonesia saat ini, dengan memiliki motif yang sangat memukau agar produk ini dapat dilestarikan. Dan tidak hanya dalam bentuk produk jadi, kita juga memasarkan kain agar dapat dikreasikan kembali oleh para pecinta batik. Untuk kualitas dari produk Batiku ini sudah dipastikan sangat berkualitas. Pertanyaan berikutnya saya akan jawab dari rekan MNCG Group, di mana untuk strategi Batiku ini tidak terbatas hanya dalam memasarkan dan memproduksi ataupun menjual batik.
Namun, Batikku juga memiliki program untuk melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian batik, diantaranya dengan mengadakan workshop yang terdapat di beberapa cabang toko kami untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mencoba membatik. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam program kampanye rutin kami di berbagai event dan sosial media untuk mengajak masyarakat gemar dalam berpakaian batik. Sebelum berkampanye ke masyarakat luas, terlebih dahulu sudah kita kampanyekan di lingkungan internal kita dengan menggunakan batik untuk para karyawan kami setiap harinya sebagai wujud dari kecintaan diri terhadap batik di Indonesia. Terima kasih untuk rekan media dari Transmedium. Dapat saya jelaskan, warna yang mencolok menjadikan ciri khas dari batik Madura itu sendiri. Batik Madura memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan batik dari daerah lainnya. Terima kasih untuk rekan dari CNN Indonesiaku. Dapat saya jelaskan, Batikku menjalankan perannya sebagai warisan usaha dari generasi turun-temurun. Regenerasi usaha batik ini sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya setempat. Batikku memadai para pengrajin batik untuk turut serta mengembangkan pesona batik Indonesia melalui kreativitasnya. Terima kasih rekan media. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari rekan MNCG Group. Sejak didirikan, YBI memiliki misi sosial budaya, melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memasyarakatkan batik nasional sebagai warisan budaya Indonesia dan juga merupakan sebagai usaha niaga bangsa Indonesia. Lebih dari itu, YBI menggalakkan seluruh usaha batik berbasis masyarakat yang telah meningkatkan taraf hidup para pengrajin dan pengusaha batik tradisional di seluruh Indonesia. Tiba pada penghujung acara konferensi pers hari ini, sekali lagi saya mewakili Batikku mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan rekan-rekan media atas kesediaannya telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Saya Salma Nafisa selaku PR Batikku undur diri dan mempersilakan rekan-rekan media untuk dapat foto bersama dengan para narasumber setelah ini. Selamat siang, terima kasih. Dua. Dua, tiga, tengok.